Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan kesamaan matriks. Materi ini merupakan bagian dari matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA kurikulum Merdeka. Sebelum kita ke perkalian antar matriks, kita ke perkalian skalar matriks dulu, yaitu perkalian elemen matriks dengan suatu bilangan. Contohnya seperti ini. Jadi ada suatu bilangan yang bukan matriks akan dikalikan dengan suatu matriks. Nah, bilangan yang bukan matriks ini adalah disebut dengan skalar. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Artinya, bilangan ini harus dikalikan dengan semua elemen yang ada di dalam matriks. Sehingga akan menjadi prosesnya seperti ini, yaitu 1 akan dikalikan dengan 2, 3 dikali dengan 2 juga, 0 dikali dengan 2, dan 4 dikali dengan 2. Jika sudah, kita hitung saja. 1 kali 2 adalah 2, 3 kali 2 6, 0 kali 2 0, 4 kali 2 adalah 8. Kita lanjut ke perkalian antar matriks, yaitu perkalian antara dua matriks atau lebih. Syarat untuk perkalian antar matriks yaitu banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Maksudnya seperti ini. Jadi jika ada suatu matriks berordo 2 kali 3, artinya matriks ini punya baris sebanyak 2 dan kolom sebanyak 3. Akan dikalikan dengan matriks yang lain yang berordo 3 kali 4. Artinya matriks ini mempunyai baris sebanyak 3 dan kolom sebanyak 4. Nah, sesuai syarat tadi ya. Kita lihat matriks pertama ini punya kolom sebanyak 3 dan matriks kedua punya baris sebanyak 3. Artinya cocok ya, karena sama. Kolom di matriks pertama sama dengan baris di matriks kedua, sehingga kedua matriks ini bisa dikalikan. Hasilnya nanti akan berupa matriks dengan ordo 2 kali 4, yaitu matriks dengan baris sebanyak 2 dan kolom sebanyak 4. Jika bingung ya lihat aja nih ujung-ujungnya ya, nanti hasilnya itu berupa ujungnya ini. Metode dari perkalian antar matriks yaitu baris pada matriks pertama akan diproses dengan kolom pada matriks kedua. Maksudnya seperti ini. Jika ada matriks A dikali B, kita selidiki dulu apakah mereka bisa dikalikan ya. Ini matriks A adalah matriks berordo 2 kali 2 dan matriks B adalah berordo 2 kali 2 juga ya. Lihat, kolom di matriks A adalah 2 banyaknya dan baris di matriks B juga 2. Karena sama-sama 2, maka mereka bisa dikalikan. Nah, cara perkaliannya adalah seperti ini. Kita perlu melihat baris dan kolom dari masing-masing matriks ini. Yang pertama, untuk mengisi bagian baris 1 kolom 1, kita lihat baris 1 matriks A dan kolom 1 matriks B. Nah, ini akan berproses mengisi tempat ini. Lalu proses baris 1A dan kolom 2B akan mengisi tempat yang ini. Selesai. Untuk bagian atas, bagian bawah ada baris 2 akan dipasangkan prosesnya dengan kolom 1 ini. Ya, baris 2A dan kolom 1. Dan yang terakhir baris kedua dan kolom kedua dari matriks B. Jadi pasangannya begitu ya. Jadi baris 1A kolom 1B,
baris 1A, kolom 2B, baris 2A, dan kolom 1B, baris 2A, dan kolom 2B. Nah, coba lihat cara mengalihkannya. Kita lihat komponen baris pertama dari matriks A ada A dan B. Ini akan kita proses dengan elemen di kolom pertama matriks B. Jadi caranya begini. A akan dikalikan dengan E, jadi seperti ini. Lalu ditambah dengan B yang dikalikan dengan G. Tuh ya. Nah, ini akan mengisi bagian baris pertama kolom pertama. Lanjut, masih ada yang kolom kedua ya. Jadi baris 1 matriks A akan diproses dengan kolom kedua matriks B. Artinya seperti yang tadi juga ya. Ini berarti A dikali F ditambah dengan B dikali H. Tuh. Selesai yang bagian atas, bagian bawah masih ada CD. CD ini kita proses dengan kolom 1 dari matriks B. Seperti yang AB ini ya. Jadi C akan dikali dengan E. Ini ditambah dengan D akan dikali dengan G. Yang terakhir masih ada CD pasangannya dengan FH ya. Jadi C akan dikali dengan F ditambah D akan dikali dengan H. Nah, begitu kira-kira prosesnya. Mari kita lihat contohnya. Ini ada matriks berordo 2x2 akan dikalikan dengan matriks berordo 2x2 juga. Artinya mereka bisa dikalikan ya. Kita proses seperti yang tadi. Kita lihat dulu baris satunya adalah 12 dan yang di sini kolom satunya adalah 75. Kita buat 1 dikali dengan 7 pertama ya. 1 kali 7 dan ditambah dengan 2 kali 5. Selesai bagian kiri atas. Sekarang yang kanan atas. Masih kita proses baris 1 dengan kolom 2 ya. Jadi 1 kali 4 kita tulis ditambah 2 kali 6 ya. Selesai bagian atas. Lalu bagian bawah pasangan antara baris 2 dan kolom 1. Jadi kita tulis 0 kali 7 di sini ditambah dengan 3 kali 5. Dan yang terakhir pasangan dari baris kedua kolom 2 ya. Yaitu 0 kali 4 ditambah dengan 3 kali 6. Nah, kalau sudah ya kita tinggal hitung saja operasi aljabarnya. 1 kali 7 ya 7, tambah 2 kali 5 10, lalu 1 kali 4 4, tambah 2 kali 6 12, 0 kali 7 0, tambah 3 kali 5 15, lalu 0 kali 4 0, tambah 3 kali 6 18. Nah, ini tinggal kita tambahkan. 7 tambah 10 17, 4 tambah 12 16, 0 tambah 15 15, dan 0 tambah 18 18. Nah, inilah hasil akhir dari perkalian matriks tadi ya. Contoh soal 1. Kita ke contoh soal 2. Ini ada masalah matriks A 2x2 akan dikalikan dengan matriks B 2x3. Nah, kita lihat ya di sini. Matriks A kolomnya ada 2 dan matriks B barisnya ada 2. Sama-sama ya. Angkanya 2. Jadi matriks A dan matriks B bisa kita kalikan. Hasilnya nanti akan menjadi matriks 2
2 kali 3, yaitu punya baris sebanyak 2 dan kolom sebanyak 3. Kita proses dulu seperti yang tadi ya. Artinya yang pertama baris 1 dan kolom 1 dulu, yaitu 1 kali 0 ini ditambah 0 kali 3. Lanjut baris 1 kolom 2, 1 kali 1 ditambah 0 kali 1. Lanjut baris 1 kolom 3, 1 kali 0 ditambah 0 kali min 2. Sudah selesai bagian atas. Lalu kita ke bagian bawah, ada baris 2 kolom 1. Jadi 2 kali 0 ditambah min 1 kali 3. Lanjut baris 2 kolom 2, 2 kali 1 ini ditambah min 1 kali 1. Terakhir baris 2 kolom 3. Jadinya 2 kali 0 ditambah min 1 kali min 2. Kalau udah kita sederhanakan prosesnya, 0 tambah 0 ya. Di sini ini 1 tambah 0, ini 0 tambah 0 juga. Yang ini 0 tambah min 3. Lalu ini 2 tambah min 1 dan ini 0 plus 2. Nanti hasilnya 0, ini 1, ini 0, 0 min 3 min 3, 2 kurang 1 1 dan 0 tambah 2 adalah 2. Nah, coba lihat di sini. Benar ya bahwa hasil perkalian matriksnya akan mempunyai baris sebanyak 2 dan kolomnya sebanyak 3. Kita beralih ke kesamaan matriks, yaitu ketika dua matriks disamakan, maka setiap elemen dengan posisi yang sama akan bernilai sama. Maksudnya seperti ini. Misal ada dua matriks berordo 2 kali 2 kita samakan. Nah, artinya nanti nilai A itu sama dengan nilai E karena sama-sama berada di posisi yang sama, yaitu baris ke-1, kolom ke-1. Nah, analogi juga dengan ini. B akan sama dengan F, C itu akan sama dengan G, dan D akan sama dengan H. Nah, coba kita lihat contohnya. Ada matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B juga berordo 2 kali 2 dengan kondisi A sama dengan B transpose. Yang ditanyakan X ditambah Y berapa? Lanjut, kita perlukan karena kondisinya tadi ya, A sama dengan B transpose, maka kita rubah dulu matriks B-nya dalam bentuk transpose. Artinya kita tukar susunan baris menjadi kolom. Nah, di sini baris satunya min 14 dan 4. Baris 1 ini kita rubah posisinya menjadi kolom 1, yaitu min 14 dan 4. Vertikal ke bawah ya. Dan baris kedua itu min 4, min 3. Kita ubah menjadi posisinya kolom 2, yaitu min 4, min 3. Nah, kalau sudah kita tuliskan bentuk kesamaannya, yaitu A sama dengan B transpose. Matriks A kita tulis di sini dan B transposnya ini ya. Nah, ini sesuai dengan kondisi yang di atas ini ya. Artinya coba lihat nih tadi A sama dengan E. Artinya ini 4x min 2 akan sama dengan min 14. Jadi tinggal kita tulis saja 4x min 2 sama dengan min 14. Yang kita cari X-nya, jadi 2-nya kita pindahkan ke kanan, nanti dapat min 12. 4-nya juga kita pindahkan ke kanan jadi pembagi, nanti dapat hasil X-nya sama dengan 3. X sudah kita dapatkan, kita cari Y. Y ada di mana? Ini, 2 min Y. Artinya 2 min Y akan sama nilainya dengan 4. Jadi bisa kita tulis 2 min Y sama dengan 4. Kita akan cari Y-nya, kita pindahkan ke kanan supaya positif, 4-nya pindah ke kiri.
2 min 4 min 2, nanti Y dapat sama dengan min 2. Yang diminta adalah X plus Y, jadi kita tambahkan X dan Y nya min 3 tambah 2, hasilnya adalah min 5. Coba kita lihat contoh kedua. Ini ada permasalahan seperti ini. Yang ditanya adalah nilai A plus B plus C plus D. Kita tuliskan dulu. Nah, yang paling mudah untuk diproses terlebih dahulu adalah ini ya. Seperti yang awal tadi, kita kalikan semua elemen di sini dengan 2. Menjadi ini. 2 kali A ya 2A, 2 kali 2, 2 kali min 3, 2 kali 1. Nah, bagian ini bisa kita kalikan, berarti 3 kali 2 ditambah 2 kali 1. Selanjutnya 3 kali D ditambah 2 kali 3. Yang bawah C kali 2 ditambah 4 kali 1. Lalu yang terakhir C kali D ditambah 4 kali 3. Lanjut, kita sederhanakan perhitungannya. 2 kali 2 4, 2 kali min 3 6, 2 kali 1 2. Ini juga ya. 3 kali 2 tambah 2 kali 1 adalah 6 plus 2. 3 kali D tambah 2 kali 3 jadinya 3D plus 6. C kali 2 tambah 4 kali 1, 2C plus 4. C kali D tambah 4 kali 3 jadinya C plus 12. Nah, kalau sudah ini kita jumlahkan menjadi seperti ini, artinya 2A ditambah 4, 4 tambah min 1, 4 min 1 ya, min 6 tambah 0, 2 tambah B. Lalu ini 6 tambah 2 sama dengan 8. Kita sederhanakan lagi, ini 4 min 1 adalah 3, min 6 tambah 0 adalah min 6. Nah, coba lihat ini sudah sama-sama bentuknya berordo 2 kali 2 ya, antara kiri dan kanan. Nah, sesuai prinsip kesamaan bisa kita terjemahkan bahwa 2A plus 4 itu akan sama dengan 8, sehingga kita bisa cari A nya. Kita tuliskan 2A plus 4 sama dengan 8, nanti kita proses dapatnya 2 untuk A. Nah, kita juga bisa cari D ya, karena 3D plus 6 ini akan sama dengan 3. Mengapa? Karena sama-sama berada di posisi baris pertama kolom kedua. Kita buat seperti ini, 3 sama dengan 3D plus 6, nanti dapat D nya sama dengan min 1. Selanjutnya bisa kita cari C ya. 2C plus 4 ini akan sama dengan min 6. Jadi bisa kita tulis min 6 sama dengan 2C plus 4, nanti dapat C nya min 5. Yang terakhir bisa kita cari B. Dari ini 2 plus B sama dengan CD plus 12. Nah, CD sudah kita dapatkan ya, C nya adalah min 5 dan D nya min 1. Kita substitusikan saja ke dalam persamaan ini, nanti dapat perhitungannya B sama dengan 15. Sudah dapat A, B, C, D. Yang diminta A plus B plus C plus D, berarti 2 tambah 15 tambah min 5 tambah min 1, hasilnya 11. Silahkan coba sendiri permasalahan ini. Demikian pembelajaran hari ini tentang perkalian dan kesamaan matriks. Materi berikutnya kita akan bahas tentang inverse matriks. See you next time.